Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok praktikum kewirausahaan rencana bisnis mahasiswa akan mempresentasikan rencana bisnis kami, yaitu Biskara atau Biskuit Aksara Jawa. Next. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Mutiara Ayu Sabrina, NPM 120. Saya Nandahan Yohana, NPM 101. Saya Nabila Cesa, NPM 115. Saya Gia Tamara, NPM 117. Saya Naomi Rosdamia, NPM 125. Saya Reza Fergiawan, NPM 159. Pemaparan pertama akan disampaikan oleh Hani, dipersilakan kepada Hani. Latar belakang kegiatan bisnis Biskara yang kami lakukan adalah yang pertama, bahasa Jawa merupakan bahasa daerah dengan jumlah penutur yang paling banyak tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Unbeck, 1964. Di dalam bahasa Jawa sendiri terdapat aksara Jawa yang digunakan sebagai bahasa tulis sebelum aksara Latin masuk ke Indonesia. Dan sekarang ini, minimnya perhatian masyarakat terkait penggunaan aksara Jawa menjadi suatu keprihatinan, dan jika tidak ada upaya pelestarian, nantinya tidak ada lagi generasi yang memahami kecuali kalangan preservasionis atau pemerhati aksara daerah. Dari kegelisahan tersebut, kami menghadirkan produk Biskara yang merupakan produk biskuit dengan dihiasi aksara Jawa yang berwarna di atasnya. Pembuatan yang tidak begitu rumit menjadi pertimbangan tersendiri bagi kami dalam memilih Biskara ini sebagai opsi terbaik untuk dijadikan sebagai rencana bisnis. Sebab produk ini hanya menggunakan bahan dasar tepung terigu, maizena, susu bubuk, serta icing yang mudah didapatkan. Selain itu, kami memutuskan untuk memilih produk ini sebagai produk yang akan kami ajukan pada rancangan bisnis karena adanya inovasi berupa aspek pelestarian budaya di dalamnya. Next. Perumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana cara memanfaatkan produk makanan seperti biskuit sebagai media pelestari budaya. Yang kedua, bagaimana cara mempromosikan dan memasarkan produk Biskara agar dapat diterima konsumen dengan baik. Yang ketiga, bagaimana cara manajemen usaha ini agar dapat keuntungan atau profit sesuai dengan perencanaan agar usaha berkembang secara signifikan. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Cesa. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memproduksi suatu produk makanan berupa biskuit sebagai media pembelajaran dan pelestarian budaya Jawa dalam bentuk aksara Jawa. Kemudian, iuran yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu luaran yang diharapkan dari usaha ini berupa produk kue kering atau biskuit yang memiliki kandungan nilai pelestarian budaya Indonesia, yaitu budaya Jawa yang berupa aksara Jawa dengan kemasan yang menarik dan bernilai gizi tinggi. Kemudian, manfaat pelaksanaan kegiatan ini yaitu melalui hasil produk Biskara diharapkan akan memberi manfaat bagi generasi muda untuk lebih tertarik dalam melestarikan budaya Indonesia. Kemudian, dengan membuka usaha pembuatan Biskara ini, kita dapat menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat dengan membagikan resep dan mempersilahkan bagi masyarakat untuk menjual produk Biskara ini. Analisis SWOT dari kegiatan ini. Strength atau kekuatan. Nilai edukasi mengandung berbagai varian rasa untuk dipasarkan melalui media sosial dan harga dari produk yang lebih terjangkau. Kemudian, weakness atau kelemahan. Banyak pesaing dan daya simpan produk ini cukup singkat. Kemudian, opportunity atau peluang. Peluang jenis usaha ini cukup besar. Dan kemudian, threat atau ancaman. Ancaman dari kegiatan ini atau pengembangan usaha ini yaitu daya tarik konsumen yang dapat berubah sewaktu-waktu dan globalisasi. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi, Biskara ini berisi satu toples itu 250 gram kue Biskara atau
biskuit aksara Jawa seharga Rp60.000. Memiliki rincian rencana pengeluaran sebagai berikut. Yang pertama, rencana biaya produksi Biskara dengan total Rp1.574.500. Yang kedua, rencana biaya alat dengan total sebesar Rp3.040.000. Dan yang terakhir itu ada rencana biaya overhead dengan total sebesar Rp800.000. Selanjutnya, sehingga jika di total keseluruhan menghasilkan rencana biaya produksi sebesar Rp5.414.000. Next. Selanjutnya hasil usaha. Hasil usaha di sini yaitu Rp3 juta. Lalu ada laporan laba atau rugi. Yang dimana rumusnya itu hasil usaha dikurangi biaya produksi, hasilnya Rp1.425.500. Yang terakhir ada break even point, hasilnya Rp15.745. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian untuk benefit cost atau benefit cost ratio-nya yaitu sebanyak Rp1.574.500, di mana biaya yang dikeluarkan akan diperoleh hasil usaha 1,9 kali lipat sehingga sangat layak untuk diusahakan. Kemudian return of investment yaitu dengan biaya produksi sebesar Rp1.574.500 yang dikeluarkan akan diperoleh keuntungan sebesar 90% untuk penggunaan modal usaha yang sangat efektif. Kemudian jangka waktu modal kembali yaitu modal akan kembali setelah produksi selama 2 minggu. Next, metode pelaksanaan. Tahap pelaksanaan program kami yaitu yang pertama tahap persiapan, kedua tahap persiapan alat-alat dan perlengkapan, ketiga koordinasi dengan pemasok bahan baku, 4 proses produksi, 5 penjualan dan pemasaran, 6 evaluasi, dan 7 pelaporan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naomi. Metode pelaksanaan dengan cara pembuatan yaitu pembuatan kue, dimulai dengan persiapan bahan. Campurkan gula halus, margarin, room butter, kuning telur, vanilla essence, dan garam. Mixer hingga tercampur rata dengan kecepatan sedang hingga adonan lembut. Kemudian masukkan tepung terigu, maizena, dan susu bubuk. Kemudian uleni dengan spatula. Selanjutnya, pipihkan adonan dan cetak menggunakan alat untuk mencetak. Kemudian panggang kue dalam suhu 160 derajat sampai 170 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu pada 15 menit pertama keluarkan kue dan beri hiasan icing sugar, kemudian oven kembali selama 15 menit. Bagaimana pembuatan icing sugarnya itu? Pertama, siapkan bahan, lalu campurkan semua bahan hingga mengembang dan berbentuk pita. Lalu bagi adonan menjadi beberapa bagian. Lalu tambahkan pewarna, masukkan dalam plastik segitiga, siap untuk diaplikasikan. Cara pembuatan ini akan dijelaskan nanti di akhir video. Pun biaya-biaya hasil pengeluaran yang akan dikeluarkan, yaitu bahan habis pakai sebesar Rp1.574.500. Yang kedua, perlengkapan yang diperlukan itu sebesar Rp3.040.000. Yang ketiga, biaya overhead sebesar Rp800.000. Kemudian perjalanan atau transportasi sekitar Rp500.000. Kemudian lain-lain kita targetkan sekitar Rp400.000. Yang semua jika ditotal semua menjadi Rp6.314.500. Dua jenis kegiatan di minggu pertama pembuatan proposal, dua itu proses produksi atau pembuatan ada di minggu pertama, ketiga, dan kelima. Proses promosi itu dari awal minggu pertama hingga minggu keempat. Proses pengemasan di minggu pertama dan minggu ketiga. Proses penjualan di minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Dan proses keenam, penghitungan untung dan rugi di minggu terakhir, minggu kelima. Yang ketujuh, penyusunan laporan dan kemajuan di minggu ketiga dan minggu keempat. Dan yang terakhir, penyusunan laporan akhir di minggu kelima. Dan terima kasih. Selanjutnya akan kami tunjukkan bagaimana proses pembuatan dari
kue Biskara ini dan review dari teman-teman yang sudah membeli produk kami. Terima kasih. Tahap pertama dalam pembuatan kue yaitu mencampurkan margarin cair, vanilla essence, dan gula halus menggunakan mixer. Kemudian jika sudah tercampur rata, bisa kita tambahkan tepung terigu dan diuleni menggunakan spatula. Jika adonan sudah tercampur rata, bisa kita ratakan sesuai dengan ketebalan yang diinginkan. Jika sudah mencapai ketebalan yang diinginkan, bisa langsung dicetak menggunakan cetakan yang ada. Jika semua sudah dicetak, bisa kita pindahkan adonan tersebut ke atas loyang yang sebelumnya sudah dilapisi oleh margarin, kemudian dipanggang menggunakan oven. Jika adonan sudah setengah matang, bisa kita hiasi menggunakan icing sugar. Namun, yang pertama dihiasi yaitu dasarnya terlebih dahulu, kemudian nanti dipanggang lagi. Setelah dipanggang dan matang, bisa kita hiasi kembali menggunakan icing sugar membentuk tulisan aksara Jawa tersebut. Ini dia hasilnya Biskara biskuit aksara Jawa, dan begini cara penyajiannya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya, ini aku lagi mau makan Biskara, biskuit aksara Jawa. Ini bentuk-bentuknya nih. Tuh, lucu-lucu tuh. Ini bentuknya lucu banget ya. Lucu-lucu kan? Bentuknya huruf aksara Jawa gitu. Jadi bisa buat belajar anak-anak juga loh, yang mengenal huruf-huruf aksara Jawa. Jadi bisa buat belajar di rumah. Kita cobain ya. Enak, Manis, gurih, lembut di mulut. Terus manisnya tuh pas banget. pokoknya enak. Kalian wajib coba Biskara. Sekian itu dari aku. Bye-bye, assalamualaikum.